Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai kalian para Capricorn dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Masih semangat? Masih dalam lindungan Tuhan tentunya ya. Selalu berbahagia karena ya masih sampai tanggal 15 Mei Taurus, Virgo, dan Capricorn terimbas oleh Mercury retrograde ya. Sudah ada bacaannya minggu lalu tentang Mercury retrograde. Dan ya memang sudah saya lihat di literasi-literasi yang saya baca itu confirm memang Taurus, Virgo, dan Capricorn itu terimbas karena saat ini Merkuri retrograde-nya berada di Taurus ya, di elemen tanah, dan itu adalah elemennya Taurus, Virgo, dan Capricorn. Jadi udah pasti kena lah ya imbasnya, dan saya tahu beberapa dari kalian juga komen seperti itu, agak-agak sulit ya secara emosional, secara miscommunication ya, komunikasi yang tidak nyambung, kemudian delay atau penundaan-penundaan, dan beberapa hal bikin gitu ya. Oke, dan ya sudah, nggak apa-apa. Saya mau semprot-semprot dulu ya sebelum membacakan tarotnya yang seperti di iklan. Ini bukan buat tubuh ya, jangan sampai kena tangan. Aduh, nih saya kena dikit. Karena nanti gatel, apalagi untuk yang kulit sensitif. Itu untuk clearance, untuk membuat sekitar kita atau di kamar atau di ruangan itu menjadi lebih positif gitu ya. Itu menghapus yang negatif-negatif gitu, dan sangat dibutuhkan kalau buat saya ya, sangat dibutuhkan saat Mercury retrograde ini yang menurut saya terberat dari yang pernah dialami selama ini gitu. Atau mungkin kemarin-kemarin saya nggak ngerti bahwa itu adalah fenomena Mercury retrograde. Bukan nggak ngerti, maksudnya nggak nyadar gitu. Ngerti tapi nggak nyadar. Tapi yang ini memang lebih berat sih, lebih berat kalau buat saya. Nggak tahu dengan kalian, tapi kalian boleh komen di bawah. Oke, sekarang bacaannya adalah The Hidden Truth untuk kalian para Capricorn, dan saya nggak akan membacakannya secara panjang. Oke, so langsung aja, dan tidak secara terbalik ya, tapi nanti akan ada kartu lain yang menyertai. Oke, sebentar. Oke, so this is for my dear friend Capricorn. Bertahan ya sampai 15 Mei. Aduh, Capricornnya datang tuh. Nih kartu Capricorn datang. So simak baik-baik bacaannya, mungkin relate dengan kehidupan kalian, atau mungkin karena belum terjadi kalian belum ngeh. Oke, so disimak baik-baik Capricorn. Oke. Oh iya, siapa itu yang dari timur? Kakak Beta atau siapa namanya? Oke, yang selalu komen. Kamu Capricorn kan ya? Oke, mungkin ini ada yang pesan yang untuk kamu dan kalian semua yang Capricorn. Oke, never mind. Tapi ya, sorry, saya harus mengulangi bahwa ini adalah general reading. Jadi mungkin tidak resonate buat semua. Mungkin satu dua orang resonate, ada sebagian resonate, dan lain sebagainya. Oke, jangan ambil ini sebagai personal reading karena ini hanya general reading. Oke. Kartu pertamanya adalah The Temperance. Ini kartunya Sagittarius. Yang terdekat dengan kalian itu Sagittarius ya, karena sebelum kalian memang Sagittarius. So, kartunya Sagittarius datang, The Temperance. Banyak hal yang harus kalian pertimbangkan matang-matang. Ingat Capricorn, pertimbangkan matang-matang. Jangan terbawa emosi jiwa, please. Jangan terbawa galau-galau yang nggak perlu. Apalagi kalau kalian tahu ini periode Mercury retrograde. Jadi segala hal harus dipertimbangkan baik-baik. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan baik-baik. Oke? Semoga kalian ngeh dan semoga kalian bisa mengambil itu. Jadi kalau ada sesuatu hal, kalian nggak bisa langsung emosi jiwa memutuskan sesuatu atau mengatakan
sesuatu hal yang nanti akan kalian sesali. So, pertimbangkan segala hal baik-baik, karena yang datang kepada kalian itu ia akan bikin emosi jiwa. Beberapa hal yang datang ke dalam kehidupannya Capricorn itu bikin emosi jiwa. Saya ada Capricornnya di ascendant saya, dan iya, it happen, itu terjadi. Bukan cuma satu, dua, bahkan tiga, empat, lima, dan bahkan banyak. Jadi memang lebih baik diam. Kalau memang tidak bisa aduh, kata-katanya nih, memutuskan sesuatu, oke, daripada salah, mendingan diam. Diam dulu, pikirin baik-baik, atau kalau memang ada yang ngajak dalam tanda kutip berantem gitu ya, bikin kesel, senyumin aja. Senyumin aja walaupun mungkin hati gondok ya, Capricorn. Oke, so sebenarnya apa sih? Ada lagi nggak pesannya? Saya pakai kartu yang kedua ya. Oke, dan itu ternyata King of Salis atau King of Cups. Understanding, kalian harus mengerti bahwa di periode ini yang mungkin terimbas Merkuri retrograde bukan kalian aja, mungkin orang lain juga seperti itu. Jadi kalem-kalem aja ya. Situasi yang ada walaupun kelihatannya bagus, kelihatannya menarik untuk dijadikan suatu hal yang mungkin harus diputuskan cepat gitu ya. Oh, bagus nih kalau diputuskan cepat, tapi please jangan. Pikirin dulu, karena hal-hal yang datang kepada kalian itu menuntut pengertian kalian. Pengertian bahwa bukan hanya kalian yang terimbas dari fenomena alam ini, tapi orang-orang sekitar juga kemungkinan akan mendapatkan hal yang sama atau berada di posisi yang sama seperti kalian. Kalau kalian sudah mengerti situasinya, akan lebih mudah bagi kalian untuk mengatasinya atau menghadapinya, oke? Dan ada Five of Pentacles, beberapa hal memang harus ditinggalkan atau memang pergi dari kalian. Hal-hal yang mungkin menurut kalian bagus untuk di-keep, tapi kok pergi. Menurut kalian bagus untuk diteruskan, tapi kok enggak, tapi berhenti gitu, bahkan meninggalkan kalian. Beberapa dari kalian bahkan harus pergi dari situasi tersebut atau dari orang tersebut karena memang harus. Oke, karena memang harus. Seringkali saya selalu bilang, apa yang tidak buat kalian itu tidak akan buat kalian. Dia akan pergi, tidak akan menetap selamanya di hidup kalian. Tapi kalau memang dimaksudkan semesta untuk tinggal di dalam kehidupan kalian, apapun yang terjadi dia akan tetap tinggal. Hal itu, orang itu, atau apapun itu. Oke? Dan kartu yang menyertainya adalah Four of Pentacles yang terbalik. Kalau menurut kalian hal itu tidak membuat kalian nyaman, salah. Justru dia meninggalkan, dia dicabut dari kehidupan kalian, atau kalian yang harus meninggalkan orang atau hal tersebut supaya hidup kalian nyaman. Justru sebaliknya. Oke, ini kartunya terbalik. Oke, dan kemudian ada Ten of Pentacles. Beberapa orang busing around di sekitar kalian tutut gitu ya, bergosip, atau jangan sampai kalian yang ikutan gosip. Mungkin kalian yang jadi bahan gosip, biarin aja, oke. Beberapa orang memang, terutama ini karir, keuangan, dan bisnis ya. Mungkin kalau di keluarga ya ada juga, tapi ini lebih ke kehidupan sosial kalian, berinteraksi dengan orang lain. Banyak yang ya, banyak omongan-omongan yang ya udahlah, nggak usah ikutan, oke. Tadi The Temperance, ingat pertimbangkan pada saat kalian ngomong. Beberapa hari ini saya berusaha keras untuk ngerem omongan saya di kantor. Saya harap begitu juga kalian melakukan hal yang sama. Karena takutnya nanti imbasnya nanti. Udah Merkuri retrograde-nya selesai tapi imbasnya masih ada gitu ya. So, pertimbangkan baik-baik apapun omongan di sekitar kalian, gosip-gosip atau apapun, nggak usah didengar, oke? Dan kartu yang menyertainya adalah The Empress yang terbalik. Oke, keadaan memang lagi nggak nyaman ya, nggak nyaman dalam beberapa hal, baik secara perasaan maupun real life. Keadaan yang sebenarnya memang lagi nggak nyaman, The Empress-nya terbalik ya. Tapi ya udah, keadaan yang tidak nyaman itu akan berakhir dengan sendirinya ya.
Dan imbasnya adalah memang itu ada keterlambatan, delay, ada miskomunikasi ya, miscommunication, komunikasi yang nggak nyambung, kemudian salah paham dan lain sebagainya. Please please bertahan di situ. Oke, dan kartu kalian ada tentu saja The Devil, ya udah nggak apa-apa. Kalau kalian sebel gitu kalau karena dianggap The Devil, jangan khawatir, saya juga kan ada Capricorn-nya, berarti saya juga sama kalian ya, The Devil. Oke. The Devil ini adalah sisi di mana manusia itu pasti punya sisi terang dan sisi devilnya ya, dan sisi gelapnya gitu ya. Kalau ini yang akan muncul ya setelah dengar bacaan ini dan kalian ngeh ayah muncul, oke, please itu diredam. Oke, beberapa hal memang akan sangat menyerang kalian atau membuat sisi devil kalian keluar gitu. Tapi kalau bisa sih ditahan, secara emosi ditahan. Oke, so beberapa keadaan memang tidak kondusif, tentu saja karena ya seperti saya tadi bilang, bukan hanya kalian yang terimbas, beberapa orang di sekitar kalian pun terimbas. Walaupun ada yang cuek seperti mungkin Aquariusnya yang kuat itu akan cuek, kemudian Leo, Sagittarius nggak terlalu terimbas, tapi ya di dalam diri orang tersebut kan mungkin ada sisi lain ya selain zodiaknya gitu ya. Ya bukan mungkin, karena memang dalam satu manusia itu ada 12 rumah, 12 houses, di mana setiap housesnya ada zodiaknya. Jadi memang kemungkinan besar orang-orang di sekitar kalian juga terimbas. Jadi kalau kalian ingin melakukan sesuatu hal, mengeluarkan sisi the devil kalian, karena ini kartu di tengah jadi memang benar-benar kayak kuat sekali pesannya, itu mohon ditahan. Oke, so kartu yang menyertainya adalah Ace of Wands. Apakah kalian sanggup? Sanggup sih. Ace of Wands-nya di posisi yang bagus, karena semakin kalian tidak mengeluarkan sisi the devil kalian, kalian akan mendapatkan reward-nya nanti. Kalian akan mendapatkan hasilnya nanti ya. Reward itu hasil ya, atau ya sebuah penghargaan, sebuah kesuksesan gitu ya. Pada saat kalian bahkan tidak mengeluarkan sisi the devil kalian. So ya, tahan ya. Oke, so Nine of Sword ini bicara tentang ya beberapa hal yang tertunda, beberapa hal yang bikin kalian sakit hati, beberapa hal yang nggak bisa kalian keluarkan karena ya mungkin kalian tahan diri juga, tapi ya bikin sakit hati, bikin nggak enak, bikin nggak nyaman. It's okay, karena memang harus lagi saatnya memang harus dirasakan seperti itu. Coba kartu yang menyertainya adalah Six of Cups. Oke, kalau kalian melihat hidup kalian tidak enak sih, Six of Cups-nya dalam posisi yang tidak terbalik. Sorry. So, kalau kalian melihat bahwa sisi hidup kalian itu nggak enak, orang lain lebih enak, salah. Orang lain punya masalahnya masing-masing. So, salah itu. Jadi kalian lebih baik berpikir atau nggak ngurusin orang lain, nggak kayak tadi yang saya bilang bergosip atau dan lain sebagainya. Lebih baik nggak ngurusin orang lain, biar orang lain ngurusin dirinya sendiri dan kalian ngurusi permasalahan hidup kalian, karena setiap orang bertanggung jawab. Six of Cups ini juga berarti harus merefleksikan segala hal ke dalam diri kalian sendiri, karena banyak hal yang datang itu udah kayak ruwet dan lain sebagainya, sementara kalian ngelihat kehidupan orang mungkin lebih baik dari kalian. Enggak, saya bisa pastikan enggak, karena orang yang terlihat bahagia sekalipun di sosial media, pencitraan, di dalam hidupnya sebenarnya ada something. Justru kalau yang terlihat sangat bahagia di sosial media, di kehidupan nyatanya belum tentu. Oke? So, jadi biasa-biasa aja lah jadi orang. Ya, kemudian ada Ace of Pentacles ya, ada hal baru yang akan datang ke dalam kehidupan kalian yang berkenaan dengan karir, keuangan, dan bisnis, opportunity baru, kesempatan baru yang memang untuk kalian. Tapi tentu saja dalam periode ini akan sangat sulit dijalani karena ada hal-hal yang menyertainya pasti. Coba kita lihat. Three. Okay, your wish will come true. Three of want ya di sini, wish upon the star. Kalau kalian menginginkan sesuatu itu bisa terjadi, cuma mungkin ada penundaan
karena Merkuri retrograde. Oke, kita lihat saja sampai tanggal 15 Mei itu bakalan kejadian apa yang kalian wish. Tapi sebelum itu belum tentu bisa terjadi. Kalau terjadi, thanks God, alhamdulillah ya, Baruch Hashem. Tapi kalau tidak terjadi, kalian harus tahu ini hanya sekedar penundaan. Nanti bisa terjadi. Oke, tapi nanti. Kenapa saya bisa bilang gitu sih? Ada Six of Sword. Jadi akan ada perjalanan, akan ada opportunity opportunity itu kesempatan ya, kesempatan yang membawa kalian berjalan menuju apa yang kalian inginkan. Secara harafiah benar-benar jalan, pindah dari satu tempat ke tempat lain, melakukan perjalanan, tapi juga bisa secara tersirat, yaitu ada perjalanan mungkin pergantian karir, kesempatan berkarir, project-project baru dan lain sebagainya. Tapi iya, akan ada perjalanan, akan ada movement, akan ada kemajuan dengan apa yang kalian inginkan. Ya kan tadi dibilangkan wish come true ya, kalau kalian menginginkan sesuatu hal tersebut itu akan terjadi dengan adanya Ace of Pentacles juga. So ya pasti ada. Tapi kalau tertunda ya memang lagi wayahe, lagi saatnya untuk tertunda, nggak bisa diterusin. Oke, dan kartunya Queen of Wands, ada bantuan untuk kalian. Jadi bersabar aja dulu ya, my dear Capricorn. Di sini yang terlihat adalah memang kita sebagai elemen tanah itu harus banyak-banyak panjang sabar gitu ya, sabar. Oke. Selanjutnya saya buka beberapa kartu. Ini nggak lama ya, saya bacanya nanti kalau kepanjangan kalian pikir saya manjang-manjangin durasi lagi. Ada soalnya yang bukan Capricorn sih. Ada yang lain katanya saya manjang-manjangin durasi. Enggak. Saya harus ngomong apa yang harus saya ngomong. Kalau enggak, kurang dong pesennya. Ya, kalem. Benar kan? Ini adalah Six of Swords, calm. Bawahnya tulisannya calm. Jadi tenang. Tenangin diri, my dear Capricorn, karena kalau situasi memang lagi nggak kondusif untuk kalian. Luck sih, akan ada keberuntungan. Kalau kalian bisa mengatasi masa ini, masa dimana memang lagi ruwet, pasti akan ada kesuksesan. Saya tadi udah bilang dari depan sebelum kartu ini muncul. Dan kartu selanjutnya, wish. Si Capricorn, ini kartunya mengkonfirmasi apa yang saya bilang, your wish come true. Wish, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian minta kepada Sang Pencipta, dan semesta akan mendengarkannya. A wish come true. Oke, so kalau ada penundaan, bersabar, calm, bersabar, karena masanya memang sedang seperti itu. Kita lihat setelah 15 Mei apa yang akan terjadi. Oke? So, apalagi? Oh ya, kalian boleh menanyakan satu hal, nanti saya akan jawab yes or no, iya atau tidak. Coba kita buka kartunya. Yes, sih, The Hermit. Hai. Kartunya Virgo, kartunya saya, dan ya kartunya teman kalian juga ini, The Hermit, sama-sama elemen tanah. So, yes, jawabannya yes. Kemudian pesan dari Flower Oracle Card, coba kita lihat. Rose, romantic things. Coba kita lihat. Colner, Flara Rose, passion and sacrifice. Ada passion, ada keinginan yang harus kalian dapatkan, tapi memang harus sabar, harus bertahan ya, karena sacrifice itu mengorbankan sesuatu. Ya mungkin sekarang korban perasaan kali ya, korban perasaan gara-gara ya itulah yang datang kepada elemen tanah adalah hal-hal yang mungkin nyebelin, the devil dan lain sebagainya. Tapi iya, bersabar aja ya. Ada yang harus dikorbankan, dan kali ini mungkin korbannya adalah perasaan ya. Oke, so yang terakhir dari Angel Guide, coba kita lihat pesannya si Angel ini apa. Coba, bukan Angel teman kalian ya. Ini malaikat pelindung. Composure. Semua energi negatif itu mohon dihilangin. Kalau perlu
disemprot ruangannya pakai mood spray ini, energi mood spray. Tapi kalau nggak apa-apa juga, mungkin kalian bisa meditasi, berdoa dan lain sebagainya. Kalau nggak perlu, tapi itu bisa dilakukan ya. Dan kemudian harusnya memang segala yang positif itu kalian kumpulkan sehingga setiap hari kalian bisa menghadapi dunia luar ya, terutama karir, keuangan, dan bisnis atau social life kalian, berinteraksi dengan orang itu dengan lebih ya percaya diri, karena kalian tahu ini cuma sementara, dan sabar dan kalem. Oke. So malaikat pelindungnya bilang udah kalem aja, meditasi aja, semua akan baik-baik saja. Oke, so demikian bacaannya, my dear Capricorn. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Dan saya harap yang terbaik saja untuk kalian para Capricorn di masa-masa sulit ini. Tetap semangat, tetap berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bye.